warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadita Indra Cahyani dengan NIM 2011213039 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan kepada salah satu anggota keluarga saya sendiri, yaitu adik saya, sebagai tugas mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Baik, kita mulai saja. Apakah kamu pernah dengar atau tahu apa itu anemia? Pernah dengar, itu kayak penyakit kekurangan saudara merah. Ya, benar sekali itu. Nah, jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Nah, biasanya perempuan yang lebih rentan terkena anemia ini dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan ini kan dia mengalami menstruasi, sehingga kebutuhan zat besi pada perempuan itu lebih besar daripada laki-laki, atau sekitar 3 kali lebih besar daripada laki-laki. Nah, apa anemia pada remaja di Indonesia? Kejadian anemia pada remaja itu di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, 3-4 dari 10 remaja di Indonesia menderita anemia. Nah, dari kasus tersebut kan masih tinggi tuh, 3-4 10 remaja itu masih mengalami anemia. Nah, kondisi normal sebelum terjadi anemia ini. Nah, setiap komponen darah memiliki ukuran jumlah normal yang berbeda-beda. Sel darah merah ini komponen darah yang penting karena mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, untuk jumlah sel darah merah yang normal pada pria itu sekitar 4,35 sampai 5,72 juta per mikroliter, dan wanita 3,90 sampai 5,03 juta per mikroliter. Sedangkan jumlah hemoglobin pada pria itu 13,2 sampai 16,6 gram per desiliter, dan wanita 11,6 sampai 15 gram per desiliter. Nah, selain dari data-data jumlah darah tersebut, anemia itu juga bisa dilihat dari tanda-tanda fisiknya, yaitu yang pertama itu ada 5L, yaitu lesu, lemah, letih, lelah, dan mulai sering ngeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Lalu kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat, menurunnya nafsu makan, mudah lelah, dan mudah mengantuk. Ini dikarenakan kurangnya oksigen dalam tubuh karena sel darah merahnya itu berkurang. Penyebab anemia yang pertama adalah kurangnya konsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging-dagingan dan sayur-sayuran hijau. Yang kedua itu biasanya remaja putri melakukan diet sehingga batasi asupan makanan. Yang ketiga itu setiap hari manusia kehilangan zat besi khususnya melalui feses. Yang keempat, remaja putri ini akan mengalami menstruasi setiap bulan sehingga kehilangan zat besi. Dan yang terakhir itu adanya gangguan penyerapan zat besi, vitamin B12, vitamin B6, dan vitamin C yang diperlukan dalam penyerapan zat besi. Biasanya dikarenakan karena kelainan genetik, penyakit, suatu penyakit tertentu, atau cacingan. Nah, ada macam-macam penyakit anemia. Yang pertama itu ada anemia defisiensi besi, yaitu anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral zat besi. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurangnya unsur-unsur besi dalam makanan. Yang kedua itu ada anemia hemolitik, yaitu anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah yang berlangsung lebih cepat daripada pembuatan sel darah merah tersebut. Yang ketiga ada anemia megaloblastik, yaitu anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat atau vitamin B12 yang diperlukan dalam pembuatan sel darah merah. Yang keempat ada anemia hipoplastik dan aplastik, yaitu anemia yang disebabkan karena sumsum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru, sehingga sel-sel darah yang dihasilkan itu sangat sedikit. Dampak anemia pada remaja yang pertama itu adalah menurunkan kesehatan reproduksi, terutama pada remaja perempuan karena akan mengalami kehamilan dan melahirkan. Yang kedua itu terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Yang ketiga, menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar karena kurangnya oksigen dalam tubuh, terutama otak. Lalu mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak bisa mencapai optimal, dan menurunkan kekuatan fisik serta tingkat kebugaran, mengakibatkan muka
muka pucat, dan yang terakhir menurunkan daya tahan tubuh. Nah, pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu meningkatkan konsumsi makanan bergizi, terutama pada remaja, karena remaja itu dalam masa pertumbuhan. Yang kedua itu makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Biasanya itu dari makan makanan hewani, dan pada makanan nabati itu seperti sayur-sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan juga tempe. Yang ketiga itu makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti daun katuk, daun singkong, karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Yang keempat, menambah memasukkan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah, terutama pada remaja putri. Lalu mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti cek singa, malaria, TBC, penyakit infeksi lainnya. Dan yang terakhir itu kurangi makan makanan yang mengurangi penyerapan zat besi seperti teh, kopi, dan minuman beralkohol. Nah, makanan kaya zat besi itu contohnya itu hati sapi atau ayam, daging-dagingan, ada sayur-sayuran hijau misalnya tuh bayam dan kacang-kacangan. Dan ini gambar dari tablet darah. Biasanya puskesmas itu datang ke sekolah-sekolah dan membagikan tablet-tablet darah ini ke para remaja-remaja perempuan di sekolah-sekolah. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak, udah cukup, udah jelas. Baik, berarti sudah paham ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.